true story of Ramawati's faith testimony. Iya, saya senang sekali bersaksi ya. Sebenarnya sudah dari tahun lalu saya disuruh bersaksi, tapi saya belum siap. Ya, mungkin inilah waktunya saya harus bersaksi karena begitu banyak sekali pengalaman yang saya rasakan bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, apalagi secara khusus itu keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu saya nggak bisa bungkam mulut saya, nggak bisa saya diam gitu loh. Saya harus nyatakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Ini loh yang benar gitu loh. Dan ini yang mau saya bagikan, kiranya dapat sama-sama menguatkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya terlahir dari keluarga Muslim. Papa saya suku Bugis Bone. Dari keluarga besar baru saya sendiri yang menerima keselamatan itu. Saya sudah menikah, ya. Saya sudah menikah 2 kali, ya. Dulu suami saya yang pertama waktu saya masih Muslim. Namun kami berpisah, kami punya 1 orang anak, ya. Nah, lalu saya punya suami lagi yang sekarang ini. Namun suami yang sekarang ini dulunya orang Kristen, asli orang Kristen ya. Nah, tapi pas menikah sama saya bilang kamu kalau mau nikah sama saya, kamu harus masuk Islam. Jadi akhirnya dia masuk Islam, nikah sama saya, dan kami dikaruniai 1 orang putra ya. Nah, bagaimana sih saya bisa menerima Yesus? Rasanya mustahil ya. Karena memang apa? Saya memang dari kecil didoktrin sangat kuat gitu. Ya, suku papa saya itu termasuk suku yang kuat banget sama agama gitu loh. Nah, dari kecil saya sudah diajarkan. Dari umur 5 tahun saya ingat sekali, dari umur 5 tahun itu saya sudah diajarkan ngaji, diajarkan sholat ya. Saya dididik keras sampai pada saat itu saya jarang main. Kalau saya sampai belum khatam itu Al-Quran gak boleh main. Jadi setelah saya khatam Al-Quran barulah saya enak main gitu. Dari kecil saya tuh didoktrin ya. Doktrin mama saya ini kayak gini. Orang tua saya doktrin kayak gini. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Semua agama yang lain itu masuk neraka, cuma agama Islam aja yang masuk surga gitu. Nah, doktrin yang paling melekat di benak saya itu, mama saya bilang begini, jika engkau meninggalkan agama Islam, tidak sedikit pun engkau mencium bau surga, dan tempatmu adalah neraka jahanam. Bayangin, saya didoktrin seperti itu, wah ngeri lah gitu ya. Ya, saya merasa ya agama saya yang paling benar. Pokoknya dengan doktrin itu saya memandang agama lain tuh udah nggak benar udah gitu. Agama saya deh paling benar gitu. Akhirnya saya juga melihat orang-orang yang di luar agama saya itu semuanya kafir gitu. Akhirnya saya juga tidak terlalu mendekati mereka gitu. Nah, namun semakin saya dewasa ya, saya ini orangnya suka bertanya gitu loh. Saya nanya sama mama saya bilang, "Mah, kok gini sih, Mah? Kok saya ngomong tentang Nabi dalam iman kepercayaan saya dulu, saya nggak perlu sebut itu ya. Saya bilang, kok dia begini-gini sih, Mah? Mah, kok dia gini-gini, kok nggak adil sih, Mah, sama perempuan gini-gini?" Saya bilang gitu. Terus mama saya bilang, "Udah deh, pokoknya ini udah ajarannya, diikutin aja, nggak boleh terlalu banyak tanya," katanya gitu. Namun itu selalu nggak masuk logika saya gitu. Namun karena memang saya sudah terlahir dari kecil, terhisap dari memang keluarga Muslim, ya jadi itu hanya sepintas pertanyaan lewat aja, tapi saya nggak terlalu mencarinya lagi gitu. Akhirnya setelah saya dewasa, ya saya bertemu sama suami, kami menikah. Lalu setelah 2 tahun kami menikah, kami pisah ya karena suatu hal yang tidak bisa saya ceritakan di publik ya. Nah, pada saat itu saya bilang sama mantan suami, kita boleh pisah, saya nggak minta harta gunung gini, enggak. Tapi cuma satu yang saya minta, anak ini jangan diambil dari saya, biarlah hak asuhnya di tangan saya. Akhirnya kami setuju begitu ya.
Lalu kami buat kesepakatan nanti kalau anak ini sekolah libur bolehlah sama ayahnya gitu. Lalu setelah berpisah itu saya hidup dalam keterpurukan sekali ya. Saya merasa hidup saya hancur gitu loh. Dari keterpurukan saya itu, saya ketemu sama teman-teman yang hancur. Ketemu teman-teman yang membawa saya dalam kehancuran gitu loh. Istilahnya kalau di dalam pandangan Kristen itu merusak merusak bait Allah gitu loh. Nah, saya tidak perlulah sebutkan secara detail merusak bait Allah, mungkin orang Kristen udah ngerti ya. Lalu walaupun saya akhirnya ikut-ikutan, pulangnya saya tetap ibadah gitu. Saya tetap sholat, ya saya tetap ngaji, saya setiap hari pasti ngaji gitu. Ngaji dan setiap sholat tuh saya pasti baca Yasin segala macam. Itu pasti itu setiap hari. Nah, saya bilang, ya Allah, saya bilang, kenapa sih saya hidup saya seperti ini? Kenapa? Saya hari-hari itu saya memikirkan akhirat gitu loh. Jadi saya tuh orangnya paling takut sekali neraka gitu loh. Karena dari kecil didoktrin tentang neraka yang ngeri-ngeri banget itu, akhirnya sampai besar saya terdoktrin, saya takut banget sama yang namanya neraka gitu loh. Nah, akhirnya pada saat itu saya berbuat dosa gitu ya. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Saya datang sama Allah saya pada saat itu. Saya minta, tolong dong, saya nggak mau seperti ini. Tolong ubah hidup saya mau berubah, saya nggak mau seperti ini. Gitu. Akhirnya dari perkumpulan itu saya beberapa bulan gitu ya, saya berkumpul sama teman-teman yang rusak gitu. Akhirnya saya keluar dari lingkungan itu, saya mulai buka usaha ya, saya buka travel dan lain segala macam ya. Lalu 5 tahun setelah saya berpisah dari suami, saya ketemu sama suami yang sekarang. Nah, dilalanya suami yang sekarang itu kok orang Kristen gitu loh. Saya bilang, aduh hai, saya bilang, dulu saya suka ngeledekin teman saya, ini kesaksian ya. Jadi saya bilang gini, haleluya, haleluya, muka lu kayak buaya. Saya suka banget tuh ngeledekin teman saya. Lah kok ini saya ditemukan sama orang Kristen sih, ada gimana ini, saya pikir gitu. Akhirnya saya ngomong sama Allah saya, kalau memang ini jodoh yang engkau kehendaki, engkau tarik hatinya untuk masuk ke agama, saya akan ajak dia gitu. Akhirnya saya ngomong sama suami saya yang sekarang, saya bilang, kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus masuk Islam, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau masuk Islam. Nah, saya senang sekali tuh pada saat itu, saya dibangga-banggain tuh sama keluarga saya tuh. Wih, bagus gitu loh, saya bisa membawa orang Kristen masuk Islam. Itu saya dikatakan nama saya tuh sudah ada di surga gitu loh. Nah, saking bangganya itu di mana-mana keluarga tuh semuanya ngomongin, ini saya sudah bawa orang Kristen masuk Islam gitu. Coba bayangin. Namun dalam kehidupan kami berkeluarga ya, hari lepas hari, rasanya tuh panas gitu loh. Tidak ada ketenangan karena gini, saya ajak suami saya, ya, saya ajak dia untuk sholat, saya ajarkan dia untuk mengaji, tapi dia nggak mau. Dan akhirnya saya melihat kehidupan dia itu menikahi saya itu kayaknya cuma formalitas deh gitu. Nah, lalu saya bilang, wah ini nggak bener nih. Saya marah pada saat itu, saya marah banget karena gini loh. Saya pada saat itu agama saya juga fanatik gitu loh. Saya bilang, ya Allah, saya ngomong sama Allah saya, ini kok suami saya begini, kenapa engkau nggak kunci aja sih ya Allah hatinya gitu loh. Nah, dari kehidupan kami gitu ya, kadang di mobil, kadang di rumah suami itu putar lagu rohani. Saya bilang, saya matiin, saya bilang, apa-apaan sih muter-muter lagu ini, panas nih telinga saya bilang. Memang saya merasakan panas gitu badan saya, telinga saya mendengar lagu-lagu rohani itu gitu. Lalu sepanjang kehidupan kami hari-hari, saat kami tidur bersama gitu ya, rasanya di ruangan tuh panas, gitu juga dengan kehidupan kami, semakin hari semakin panas gitu. Akhirnya saya bilang, ya Allah, ini suami saya ini kayaknya dia tetap ke agamanya, karena saya pernah melihat dia juga pergi ke gereja lagi gitu. Saya bilang, ini nggak bisa nih diteruskan ya, karena saya takut gitu loh, kalau kami hidup seperti ini,
berkeluarga tetapi beda agama, tempat saya nggak di surga lagi, pasti di neraka gitu. Akhirnya saya berdoa. Pada saat itu pernikahan kami itu sudah di ambang perceraian. Akhirnya pada waktu itu saya bilang, akhirnya lebih baik kita pisah rumah aja. Akhirnya kami pisah rumah, dan saya pada saat itu harus mengambil keputusan yang sangat berat gitu. Saya datang sama Allah saya bilang, ya Allah, kenapa sih saya hidup begini lagi? Saya mau nih hidup saya ini kalau bisa nikah seumur hidup sekali aja, tapi kenapa harus seperti ini hidup saya? Saya nggak mau hidup saya seperti ini. Tapi saya juga nggak mau kalau disakiti, saya juga nggak mau kalau keadaan seperti ini. Saya takut sama Engkau gitu loh. Saya sudah bawa loh ini suami saya untuk mengikuti Engkau ya Allah. Kenapa Engkau nggak kunci sih hatinya supaya dia taat gitu loh? Saya nangis pada saat itu. Saya nangis sama Allah saya cerita sama Allah saya. Saya merasa kok rasanya nggak ada ketenangan di hati saya, nggak ada kedamaian gitu loh. Saya seperti selama ini saya mencari Tuhan saya, tetapi Tuhan saya menghindar. Itu yang saya rasakan. Tidak ada connect gitu loh. Lalu saya bilang, ya Allah, rasanya saya gimana ya? Dulu saya sudah pisah dan korbannya anak saya. Anak saya harus kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya karena kesalahan kami orang tuanya. Masa anak saya yang sekarang harus merasakan hal yang sama? Saya nggak mau. Tetapi saya harus bagaimana? Sedangkan posisi saya juga saya takut sama Engkau gitu loh. Saya kalau seperti ini ya nggak benar gitu loh. Suami saya nggak kepercaya lagi sama Engkau, bagaimana gitu. Selalu saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar, tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena setiap puluhan tahun saya hidup ya, setiap sholat itu pasti selalu mengucapkan doa itu. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tiba-tiba kok saya merasa pada saat itu fokus sama perkataan ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Saya merasa kok selama ini saya memikirkan langsung kehidupan yang sudah lalu. Saya connect kok rasanya. Selama ini saya merasa saya minta jalan yang lurus, kok saya rasa ini bukan jalan yang lurus ya gitu loh. Ini bukan jalan yang benar ya. Kok saya minta-minta terus gitu loh. Kalau ini jalan yang benar saya nggak usah minta dong gitu loh. Lalu saya seperti dikasih pikiran seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya benar-benar dengan kesungguhan hati saya minta sama Tuhan saya. Akhirnya singkat cerita saya tidur. Nah ini yang aneh nih, saat saya tidur saya bermimpi. Mimpinya itu sangat seperti nyata sekali saya rasakan. Ya, saya seperti di tengah-tengah awan. Saya seperti melayang. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya putih. Saya seperti benar-benar di dalam awan gitu. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang. Saya melihat ke bawah, jantung saya tuh rasa mau copot. Pernah nggak sih kalau ada yang pernah naik ketinggian gitu, terus melihat ke bawah, jantungnya rasa mau copot? Itu yang saya rasakan. Itu rasanya nyata sekali gitu loh. Lalu kemudian ada gumpalan awan yang tebal bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar yang terang itu ada suara. Dan suara itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, yang datang di hari akhir itu di dalam iman kepercayaan saya dulu ya, itu Isa Al-Masih. Walaupun dia dikatakan dia yang datang di hari akhir untuk menjadi hakim, tapi kami diajarkan bahwa dia hanya utusan, dia hanya nabi gitu. Nah, setelah saya bangun, saya pikir kok ini aneh banget ya mimpi gitu. Lalu kemudian besoknya saya masih dalam keadaan yang sama, saya datang sama Allah saya ibadah, saya sholat. Nah yang anehnya lagi, saya dapat penglihatan yang belum pernah selama saya hidup, saya nggak pernah ngalami seperti itu. Saya berdoa tapi saya dapat kayak peramal gitu loh. Kayak kalau dilihat film-film tuh, kalau di film-film itu orang ramal nampak bayangan, itu yang saya lihat gitu loh. Itu yang saya alami, kok kayak di film-film ya gitu. Saya melihat saya seperti ada di dalam cahaya itu, yang cahaya yang terang itu ya. Lalu di depan saya ada sosok ya, sosok itu terang sekali ya. Dan walaupun samar-samar tapi dilihatkan kepada saya bahwa
gambarnya itu gambar seperti yang ada di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Nah, kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu saya sadar. Nah, sebelum saya sadar, saya berpikir gini, karena memang dari kecil kan saya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus ya. Saya berpikir ini mungkin jin gitu ya, mungkin ini setan kali ini. Jadi saya baca surat-surat gitu kan. Saya ingat banget waktu itu saya baca surat Kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Akhirnya saya beranikan buka diri. Hilang, saya bilang. Ini setan nih pasti nih. Tapi hati saya damai, senang gitu. Setelah melihat itu saya kok senang gitu loh. Singkat cerita, ya udahlah, saya nggak mau mikirkan hal-hal yang aneh ini. Saya pikir gitu, saya tetap melakukan aktivitas saya selanjutnya. Namun di aktivitas saya itu, mimpi dan penglihatan itu sangat mengganggu saya. Saya masak, gambarannya Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kelopak mata, seperti ada di kornea mata saya gitu. Saya nyetir dia ada, saya tidur dia seperti ada. Aduh, seperti menarik saya gitu loh, untuk mencari tahu siapa dia. Saya bilang, siapa sih sebenarnya dia nih? Kok dia nih seperti menarik saya untuk tahu gitu loh. Lalu saya ingat kepada doa-doa saya. Saya doa minta jalan keselamatan, jalan yang lurus. Apakah ini jalan yang lurus gitu? Akhirnya pada saat itu rasanya hati saya itu seperti ditarik untuk cari tahu, dan tidak ada sama sekali penolakan. Sampai saya bilang, kenapa kok saya begini ya gitu loh? Kenapa ya saya begini gitu loh? Rasanya saya pengen beli itu Alkitab, saya pengen cari tahu gitu. Akhirnya saya pergi beli Alkitab, saya searching ya. Saya search di Google di mana cari Alkitab ya. Saya pertama pergi ke tempat Katolik, tetapi Alkitab yang saya mau cari itu nggak ada. Lalu saya cari lagi tempat lain, ternyata ada di Metanoia. Saya dapat, saya baca. Lalu saat saya baca, saya tuh belum baca sampai dari awal sampai akhir itu enggak, tapi sembarang-sembarang aja saya baca. Namun saya bilang, kalau memang ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, tunjukkan saya gitu loh. Nah, saya mendapatkan ayat-ayat yang mengarah kepada seperti Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya berpikir, siapa Bapa ini? Saya nggak ngerti ya kan. Lalu saya cari nih di Google, apa maksud dari ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 6. Akhirnya saya di situ dapat ngerti, oh Bapa itu Allah gitu. Lalu saya dapat lagi ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 4:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ini luar biasa gitu loh. Ayat-ayat ini tuh tegas banget gitu loh, mengatakan keselamatan itu tegas gitu loh, bukan yang ngambang-ngambang, enggak gitu, tegas. Dan ini belum pernah saya dapatkan di ayat-ayat yang saya baca dulu gitu. Wah, ini luar biasa gitu loh. Nah, lalu seperti di 1 Petrus 2 ayat 24 ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang hidup oleh dosa menerima keselamatan, pengampunan darinya. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Lalu saya berpikir, apa maksud bilur-bilurnya ini gitu loh. Lalu saya searching lagi, oh ternyata dia ini disalib untuk menebus dosa. Disitulah saya mulai bertekad gitu. Saya mulai seperti penasaran saya semakin kuat. Akhirnya saya bertekad untuk membaca dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu singkat cerita, suami udah mulai dia menghubungi saya kembali untuk kami lebih baik rujuk gitu. Nah, saya belum cerita nih sama suami nih kalau saya sudah mulai membaca Alkitab, saya sudah mulai mendapatkan mimpi penglihatan itu. Saya belum cerita, saya masih gengsi saya. Lalu setelah kami sama-sama bangun pagi ya, pas tidur, suami bilang gini, "Mah, terserah deh Mah, kalau Mama mau percaya atau enggak. Papa tadi malam mimpi,
saya nggak berani katakan itu Tuhan, tapi dia berkata, kabarkan keselamatan itu kepada orang yang di sampingmu, katanya gitu. Saya bilang, saya langsung dak-duk gitu, benar nggak sih nih gitu, bener-bener connect nih sama ini, sama apa, sama mimpi dan penglihatan saya gitu loh. Lalu saya bilang, saya tes sama dia kan, coba Leh, lu ambil Al-Quran, ambil Alkitab, lu bersumpah bener nggak? Karena saya tahu tuh suami saya kalau udah berbohong ya, kalau dihadapkan dengan Alkitab, ketahuan tuh dia bohong apa enggak nih. Kalau dia nggak berani angkat, berarti dia bohong. Kalau dia berani angkat, berarti dia benar gitu loh. Akhirnya dia mau ambil dan dia udah mau angkat, saya bilang udah, saya cuma angkat dia, nggak cukup gitu. Nah, selama saya bersama-sama dengan suami, ya, dia itu pernah sekali mau membahas tentang Yesus kepada saya. Baru dia bilang, Yesus tuh begini, harus saya bilang gini, stop, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Jangan pernah membicarakan tentang Yesus. Kalau kamu bicara tentang Yesus, kita cerai, saya bilang gitu. Akhirnya dia nggak berani. Makanya pada pas waktu dia mimpi itu, dia bilang, terserah deh mama mau percaya apa enggak gitu, mau marah apa enggak, terserah deh. Karena apa? Karena dia sudah pernah saya bilang tuh, kalau kamu ngomongin tentang ini, kita cerai gitu. Nah, akhirnya saya mulai terbuka sama dia. Saya bilang, saya dapat mimpi dan penglihatan. Akhirnya dia pun nangis, dia pun sedih, dia langsung peluk saya. Lalu kok rasanya apa ya, tenang gitu loh. Kok rasanya saya langsung mengasihi suami saya, langsung benar-benar mencintai lagi suami saya gitu loh. Yang tadinya karena dia itu sudah kembali ke agamanya, saya marah, saya sudah mulai malas sama dia gitu loh. Tapi kok pada saat itu dia peluk saya, dia nangis, saya pun nangis gitu loh. Saya merasakan kayak saya dipersatukan sama Tuhan gitu loh. Nah, lalu akhirnya saya mulai mau pergi ke gereja. Nah, saat ke gereja itu, saya disambut dengan orang-orang di sana ya. Pada saat itu ternyata lagi perjamuan kudus ya. Saya disuruh ambil roti sama anggur. Di dalam gereja saya hanya melihat dulu nih kondisi gereja itu bagaimana. Karena gini, dulu saya berpikir kalau gereja itu tempatnya orang yang nyembah iblis gitu. Jadi ternyata salah pemikiran saya dulu. Sekali saat saya di dalam itu rasanya saya tenang sekali. Rasanya kok saya merasa Tuhan tuh dekat ya di hati saya gitu. Kok saya merasakan apa ya? Saya tuh ringan susah mau diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya ini loh yang aku mau gitu loh. Ini loh yang aku cari, benarkah ini jalan yang lurus itu gitu. Saya melihat di sekeliling orang yang datang satu persatu itu berdoa. Saya pada saat itu berdoa juga, tetapi saya masih berdoa. Saya bilang, saya belum dalam nama Tuhan Yesus tuh. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, Engkau tunjukkan memang Engkau lah Allah yang menciptakan saya, yang mempunyai kuasa atas hidup saya, tunjukkan saya gitu. Akhirnya mulailah ibadah itu dengan pujian penyembahan. Lah kok pujian penyembahan itu membuat hati saya tuh terharu sekali gitu loh. Saya merasakan ini bukan pujian sembarangan loh. Ini bukan nyanyian biasa loh. Ini bukan nyanyian yang biasa gitu loh, nyanyian dunia, bukan. Ini rasanya nyanyian ini kok rasanya ada Tuhan gitu loh, mengandung Tuhan gitu loh. Maknanya luar biasa sekali. Dan ada satu lagu yang sepertinya mencerminkan kehidupan saya gitu. Aduh Tuhan, ampunkan aku gitu. Saya nangis pada saat itu, Pada saat itu saya masih belum mengambil keputusan nih untuk suami saya gitu ya. Tetapi kok rasanya pada saat itu beban saya itu seperti diangkat gitu loh. Saya seperti ada yang mengatakan gini loh, di hati nurani saya ini seperti ada yang berbicara, tenang gitu. Ini aku gitu. Seperti dia itu mengangkat semua beban-beban hidup saya gitu. Setara dia mengasih tahu ini loh jalan yang benar gitu. Lalu pada saat itu setelah selesai khotbah, mulai tuh disuruh mengangkat roti ya. Angkat roti, sebelum mengangkat roti itu ditampilkan di layar LCD itu penyalipan Yesus. Saya belum pernah melihat sebelumnya ya. Saya melihat penyalipan Yesus itu saya nangis saudara. Ya walaupun sebenarnya saya belum mengerti betul maknanya itu apa. Cuma pada saat itu kok saya merasa
pedih sekali, sakit. Saya merasakan kok rasanya itu terasa di badan saya gitu. Lalu saat dia dicambuk itu ada kayak besi-besi gitu ya, yang merobek-robek dagingnya gitu ya. Dipakaikan mahkota duri sampai berdarah-darah. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk pakai tombak. Saya nangis gitu. Saya merasakan, aduh kok kasihan banget sih. Kok nggak bisa diginiin sih, kok orang tega banget sih gitu loh. Lalu saat mulai perjamuan itu diangkat roti, makan roti, kok saya merasakan ada yang aneh gitu. Saya merasakan ini bukan roti biasa. Roti ini ada kekuatan yang luar biasa. Ya, saya merasakan gini loh. Ini di dalam tubuh saya ini sudah ada kekuatan, tapi saya nggak tahu itu kekuatan apa ya. Nah, saat roti itu masuk di dalam mulut saya, roti itu lebih kuat gitu loh. Kuasanya lebih kuat daripada kuasa yang ada di tubuh saya saat itu. Akhirnya kuasa yang masuk itu seperti menarik keluar kuasa yang ada di dalam itu. Dan saat saya minum anggur, ya apa yang terjadi, saya nggak sadar apa-apa. Setelah saya sadar, dikatakan saya pingsan. Nah, saya merasakan saat anggur dan roti itu masuk, ada kekuatan yang luar biasa saya rasakan gitu loh. Seperti saya bilang, wah ini bukan air biasa, ini bukan roti biasa, ada kekuatan di sini gitu loh. Nah, lalu akhirnya saya pulang saya semakin rajin lagi membaca Alkitab, ya. Saya sudah rajin juga mulai ke gereja dalam kehidupan rumah tangga ya. Pada saat itu, saat semakin saya ingin dekat sama Yesus ya, itu saya merasakan kuasa-kuasa iblis itu nggak senang. Jadi di rumah itu ya, setiap jam 1 malam, anak saya yang kecil pada saat itu masih umur 2 tahun ya, itu pasti bangun. Setiap jam 1 malam pasti bangun. Kalau dia bangun itu, dia selalu tidur dia turun duduk di bawah tempat tidur. Dia duduk, matanya pejam, tapi dia kayak ada yang melawan dia ngomong, kayak dia main-main, ada yang ngajak dia main gitu. Dia kadang nangis, dia kadang tertawa, setiap malam seperti itu. Nah, kalau udah dia seperti itu tuh, kamar itu dipenuhi dengan seperti pintasan-pintasan awan-awan asap-asap gelap gitu ya, asap-asap hitam terpintas-pintas gitu penuh di kamar. Akhirnya suami berdoa, saya pun berdoa, saya dah mulai tuh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lalu saat saya pertama kali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu saya melihat seperti di depan saya itu ada iblis yang besar hitam bertanduk gitu ya. Itu seperti ada di depan muka saya. Akhirnya karena pada saat itu saya belum kuat iman saya buka mata saya berdoa buka mata gitu loh. Nah, dia setiap saya berdoa dia datang terus gitu loh, seperti dia mengganggu saya. Nah, lalu suatu malam juga, jadi di kamar samping tempat saya tidur ada jendela. Nah, jendelanya itu ada tirai ya. Nah, tirainya itu seperti kayak bambu-bambu gitu yang bisa ditarik. Nah, karena anak saya itu suka mainnya, jadi kami gulung ke atas. Jadi pelum itu keluar, kacanya nampak pelum keluar. Tapi karena ada pagar itu kan di sebelah nggak nampak gitu. Nah, saat saya tidur itu saya melihat sosok wanita ya, yang memang dikatakan dari keturunan saya itu memang yang menjaga saya gitu lah, yang menjaga saya. Itu kayak nyai-nyai gitu. Dia melihatin saya begitu. Dia pakainya hijau-hijau gitu, ada kayak bunga-bunga kantil di rambutnya. Aduh, saya bilang kenapa dia ngikutin saya gitu. Nah, lalu kemudian singkat cerita, bulan itu kejadiannya bulan 10, bulan 11 ya. Akhirnya bulan 12 2019, pada saat itu saya harus menghadiri pernikahan abang kandung saya. Jaraknya dari rumah ke sana itu sekitar 6 jam. Saya udah mulai nih berdoa nih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, lalu dapat penglihatan lagi. Nah, penglihatannya itu mobil yang kami kendarai itu muter 3 kali. Namun saat muter 3 kali itu nggak ada orang yang lewat.
Lalu saya bilang, Tuhan kenapa saya melihat penglihatan yang nggak enak seperti ini gitu loh. Namun saya tidak menceritakan kepada siapapun karena saya takut nanti mereka khawatir. Dalam perjalanan saya mikirkan itu penglihatan. Nah, suami saya itu ya kalau bawa mobil saya kasih tahu, itu kalau nggak habis itu gas diinjaknya nggak sah, ngebut sekali. Nah, dalam pertengahan perjalanan ya, mobil itu dalam keadaan ngebut full ya, gasnya itu full. Tiba-tiba ban mobil di belakang meletus, tinggal velgnya aja. Bayangin. Bunyi velgnya aja udah sakit di telinga ya, saking. Karena apa? Karena memang ngebut gitu loh. Itu mobil udah muter. Nah, saat mobil itu muter ya, terjadi muter gitu, saya nggak mikirkan, wah ini saya mati nih, enggak. Saya langsung terfokus kepada apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat sebelumnya kok ini benar-benar terjadi gitu loh. Lalu saya peluk anak saya, di mobil itu ada mama saya, ada adik saya, ada calon istri adik saya, ada baby sister, ada anak saya yang tua, terus yang paling kecil saya dan suami. Nah, suami nyetir, saya di depan, dan anak yang paling kecil juga di depan. Saya peluk, saya bilang, Tuhan kenapa apa yang saya lihat ini terjadi, betul-betul terjadi. Kalau memang Engkau Tuhan, Engkau Allah yang benar, selamatkan saya, maka saya akan mengikuti Engkau, dan seumur hidup saya akan melayani Engkau. Saya bilang gitu. Lalu saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, ini mobil ya, yang tadinya itu udah mau lumpuh. Pada putaran yang ketiga ya, ini mobil ini udah menguasai jalan. Jalan itu udah dikuasai oleh mobil, muter gitu. Pada putaran yang ketiga, suami itu udah nggak bisa lagi mengendalikan setir. Dia cuma pegang jok kursi mobil ya. Itu setirnya udah berjalan sendiri aja. Semuanya udah pada pegangan aja kuat-kuat gitu ya, supaya nggak keplanting itu badan ya. Lalu tiba-tiba kami udah temereng nih, udah miring gini ya. Mobil itu, karena mobil itu udah mau nyium aspal ya. Kok tiba-tiba saat saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, mobil itu bisa berhenti gitu loh. Ya itu nggak mungkin, mustahil sekali itu terjadi kalau bukan itu kerjaan Tuhan. Itu mujizat yang luar biasa saya rasakan, luar biasa. Jadi seperti ada tangan yang besar yang menghentikan mobil itu gitu. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua pasti mati, tidak ada yang selamat. Tidak ada satupun yang selamat. Kalau kemarin kejadian artis itu ya, suami istri meninggal, tetapi tidak semuanya yang meninggal ya di mobil itu. Kalau kami, kejadian itu kalau bukan Tuhan yang tolong, kami semua mati. Hancur lebur semuanya pasti, bonyok kami semuanya. Saat kami keluar dari mobil ya, ban mobil itu saya perhatikan tidak ada satupun yang ke kanan, yang ke kiri, nggak ada, lurus ya. Jadi ini garis aspal, ini garis tanah ya. Mobil itu betul seperti diparkirkan oleh tukang parkir yang ahli gitu loh. Nah setelah itu, setelah mobil terparkir ya, baru banyak itu mobil-mobil ponton lewat. Dan saat kami keluar, orang masyarakat di situ datang berduyun-duyun menghampiri kami dan berkata, wah bapak yang nyetirnya hebat. Dia nggak tahu kami semua keluar kaki bengkok semuanya karena bergegar ya. Lalu suami dan saya katakan bahwa itu bukan pekerjaan kami ya, karena kenapa itu pekerjaan kami nggak ada lagi mengendalikan setir gitu loh. Itu memang pekerjaan Tuhan. Lalu singkat cerita akhirnya selesai acara, saya pergi ke gereja, saya minta dibaptis. Cuman pada saat itu karena memang waktu baptisan sudah lewat, jadi saya dijadwalkan untuk ikut baptis di tahun depan di 2020 di bulan Januari. Akhirnya 26 Januari